Karet merupakan komoditi penting bagi Indonesia sebagai penyumbang tenaga kerja yang banyak, juga sebagai penghasil devisa bagi negara. Namun sayangnya, di Indonesia masih memiliki masalah tentang karet, yakni di mana produktivitas karet di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi perkebunan karet Indonesia masih mengalami kondisi yang mana bentuk perkebunannya itu menyerupai hutan, yang mana kesadaran dari petani itu sendiri masih kurang. Banyak kebun-kebun karet yang kadang gulma-gulmanya tidak diatasi. Nah, hal itu dapat mengganggu dari produktivitas si karet ini. Nah, selain itu juga permasalahan dari perkebunan karet Indonesia, yakni masih banyak petani yang tidak menggunakan bibit-bibit dari klon unggul. Kemudian sudah seharusnya karet-karet Indonesia itu di daerah-daerah tertentu mengalami peremajaan. Kondisi agribisnis karet pada saat sekarang ini menunjukkan hal positif. Hal ini dikarenakan perkebunan yang dikelola oleh rakyat sendiri, baik dari perusahaan swasta ataupun pemerintah juga sudah mengalami kenaikan. Walaupun dia melambat, yaitu hanya sekitar 1,58% saja, tapi hal itu menunjukkan hal yang positif bagi prospek agribisnis karet. Ada sekitar 400.000 hektar lahan karet di berbagai wilayah Indonesia yang memerlukan peremajaan kembali untuk meningkatkan produktivitas karet kita. Dan untuk sektor hilir sendiri di Indonesia sebenarnya ketersediaan atau keberadaan pabrik-pabrik karet sebenarnya sudah mencukupi dan sudah cukup baik ya kalau untuk dikelola di Indonesia sendiri. Nah, perkembangan pabrik-pabrik yang cukup memadai ini juga menjadi hal positif bagi petani karet kita. Namun kita masih memerlukan investor baru untuk masuk ke industri karet ini. Dan juga karet pun sudah mulai mengalami perbaikan ya, sebab 5 tahun mendatang agribisnis karet di masa mendatang digadang-gadang akan mengalami peningkatan yang cukup baik atau cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan sudah mulai adanya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk melakukan pemeliharaan terhadap sumber daya, alam, dan lain-lainnya. Hal ini berkaitan dengan konsep pertanian berkelanjutan. Selain itu juga hal ini juga didukung oleh adanya karet sintetis ya. Karet sintetis ini bahan bakunya yaitu batu bara yang mana sudah mulai langka didapatkan, sehingga membuat prospek dari karet alami ini menjadi lebih baik. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 5 provinsi besar yang menghasilkan karet terbanyak juga di Indonesia. Yang pertama itu ada Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Utara, Jambi, Riau, kemudian Kalimantan Barat. Walaupun prospek dari karet ini tadi membaik, tapi kita mengalami kendala juga, yang mana karet ini berlawanan dengan kelapa sawit, di mana sudah mulai banyak masyarakat yang beralih dari karet ke kelapa sawit. Dan hal itu, dan dari perpindahan karet ke sawit ini mampu menggeser kakao, kopi, dan juga teh sebenarnya. Nah, jadi perkembangan dari kelapa sawit ini sangat besar sekali ya pengaruhnya, dan juga berpengaruh pada karet ini tadi. Padahal sekitar 85% hasil karet Indonesia itu diekspor ke luar negeri ya, baik itu Asia, Eropa maupun Amerika, dan itu menyumbang devisa yang baik sebenarnya bagi negara Indonesia. Tetapi ya kita masih mendapatkan masalah, yaitu berupa produktivitas yang masih menurun. Nah, ada baiknya kita mulai lagi pengelolaan karet kita secara baik, kemudian kita remajakan kembali agar produktivitas kita terus meningkat dan kita dapat menghasilkan karet-karet yang baik juga.
Nah, dan tidak hanya untuk ekspor saja ya karet di Indonesia, tetapi untuk konsumsi domestik sendiri juga cukup baik, yang mana pengkonsumsi dari domestik itu sendiri berasal dari industri-industri manufaktur seperti otomotif. Nah, jadi dari apa yang telah saya paparkan tadi, semoga prospek karet ke depannya menjadi lebih baik dan petani-petani karet kita terselamatkan, dan semoga karet kita juga terus membaik dan menghasilkan devisa yang baik bagi negara, kemudian menyumbang tenaga kerja yang baik juga, dan keep spirit bagi petani-petani kita. Hidup petani Indonesia.